dan bahagia untuk kita semua. Perkenalkan, nama saya Nining Sri Wahyuni. Saat ini saya adalah kepala sekolah di SDN 009 Bagan Sabta Permai, Kabupaten Rokan Hilir, Provinsi Riau. Pada kesempatan kali ini, saya akan berbagi praktik baik di sekolah saya yang saya beri judul tentang kesiapan sekolah dalam menghadapi implementasi kurikulum merdeka. Adapun tujuan praktik baik yang akan saya lakukan adalah untuk mengetahui sejauh mana kesiapan sekolah dalam menghadapi persiapan implementasi kurikulum merdeka, serta ingin mengetahui juga sejauh mana kesiapan guru dalam menghadapi implementasi kurikulum merdeka. Baiklah, mari kita saksikan praktik baik yang saya lakukan di sekolah saya. Berapa siswa yang nilainya di bawah 75? Apa yang Bapak Ibu pikirkan ketika melihat situasi berikut ini? Perubahan kurikulum membuat kita harus berubah, karena sejatinya pendidikan bersifat dinamis. Maka sebagai seorang pendidik, kita harus siap untuk menerima perubahan kurikulum yang ada. Pada situasi ini di sekolah saya menghadapi perubahan kurikulum dari masa K13 menjadi kurikulum merdeka. Hal ini membuat situasi di sekolah menjadi berubah, di mana para guru harus siap menerima perubahan dalam kurikulum yang baru. Dasar inilah yang melatar belakangi saya untuk melakukan praktek baik yang saya lakukan di sekolah saya. Yang dimana praktek baik nanti akan menghasilkan kolaborasi antar warga sekolah, di mana warga sekolah semua berperan aktif untuk menciptakan perubahan kurikulum yang ada di sekolah, serta melaksanakan kesiapan dalam implementasi kurikulum sekolah. Dasar inilah yang melatar belakangi saya untuk melakukan praktek baik yang saya lakukan di sekolah saya. Yang dimana praktek baik nanti akan menghasilkan kolaborasi antar warga sekolah, di mana warga sekolah semua berperan aktif untuk menciptakan perubahan kurikulum yang ada di sekolah. Gotong royong sesama pendidik adalah salah satu kunci keberhasilan implementasi kurikulum merdeka. Proses pembelajaran untuk melakukan perubahan atas proses pembelajaran dan asesmen yang telah dilakukan dalam pembelajaran implementasi kurikulum merdeka. Hal ini adalah menjadi tantangan bagi saya, karena kurangnya pelatihan langsung untuk guru untuk mengajarkan langsung tentang kurikulum merdeka, serta kurangnya kesiapan warga sekolah untuk menerima perubahan kurikulum merdeka, sehingga berdampak pembelajaran yang monoton kepada peserta didik. Menurut Ki Hajar Dewantara, anak-anak hidup dan tumbuh sesuai dengan kodratnya masing-masing. Pendidikan itu hanya dapat merawat dan menumbuh kembangkan kodrat itu. Maka aksi yang saya lakukan yaitu menganalisis kebutuhan lingkungan belajar, kemudian menganalisis kebutuhan peserta didik, melakukan pendekatan kepada pengawas dan mengajak pengawas berkontribusi langsung dalam persiapan implementasi kurikulum merdeka yang ada di sekolah kami, menjadwalkan pertemuan-pertemuan rutin untuk membahas tentang kesiapan sekolah dalam menghadapi implementasi kurikulum merdeka. Dalam hal ini, guru berperan aktif dalam melaksanakan diskusi tersebut, karena dalam pertemuan ini kami membahas bagaimana caranya menilai asesmen serta melakukan diagnosis awal kepada peserta didik. Hal ini sangat dibutuhkan dalam menentukan bagaimana proses pembelajaran yang akan kami lakukan di dalam kelas ke depannya. Sekolah dan guru saling bergotong royong, berkolaborasi menyiapkan kurikulum sekolah, saling menyamakan persepsi tentang apa itu kurikulum merdeka. Kemudian, kepala sekolah mengundang komite dan perwakilan orang tua untuk membahas tentang perubahan kurikulum di sekolah. Hal ini bertujuan untuk berkolaborasi bersama dalam memajukan sekolah. Kemudian guru mengimplementasikan kurikulum merdeka dalam pembelajaran di dalam kelas, sehingga nantinya pembelajaran ini dapat menyenangkan dan berdampak
baik bagi peserta didik. Setelah menerapkan implementasi kurikulum merdeka, mulai terdapat perubahan di lingkungan sekolah. Guru-guru sudah dapat menganalisis kebutuhan belajar peserta didik dengan melihat kodrat alam dan kodrat zaman pada peserta didik. Pembelajaran di dalam kelas menyenangkan karena terpenuhinya kebutuhan belajar peserta didik. Terciptanya kolaborasi yang baik antara seluruh warga sekolah. Untuk mencapai implementasi kurikulum merdeka, maka peran semua pihak sangat diperlukan. Dengan melihat karakteristik sekolah, minat dan bakat peserta didik, maka sekolah dapat menciptakan perubahan pada kurikulum merdeka yang ada pada sekolah. Perubahan haruslah diciptakan karena pendidikan bersifat dinamis. Haruslah melakukan perubahan dengan melakukan praktik-praktik baik di lingkungan sekolah di sekitar kita. Terima kasih, semoga praktik baik yang saya lakukan dapat bermanfaat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam bahagia, salam merdeka belajar.